Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun teman-teman berada pada pagi hari ini, sangat bersukacita kalau kita boleh datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya harap bahwa teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat saja, sehingga kita boleh datang pada pagi hari ini bersekutu dengan Tuhan, menikmati Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Mari kita berbahagia pada pagi hari ini. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk memasuki peribadahan pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan kasih karunia serta keselamatan dari putranya Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus senantiasa dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh datang di hadirat Tuhan. 1 minggu lamanya Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami di dalam sekolah kami dan di dalam kegiatan apapun yang kami kerjakan. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi setiap kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh sehat, kami boleh kuat, dan kami boleh datang bersekutu beribadah kepadamu. Semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepadamu. Bapa yang dalam surga, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami begitu menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang kotor, orang-orang yang penuh dengan dosa. 1 minggu lamanya kami menyadari bahwa kami melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Baik dari perkataan kami, dari hati kami, pikiran kami, tindakan kami. Kami banyak melakukan hal yang menyakiti hati-Mu. Sekiranya Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Sekiranya Engkau yang melayakan setiap kami pada pagi hari ini untuk boleh masuk di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, untuk boleh masuk di dalam penyembahan yang benar terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih jamah setiap anak-anak remaja-Mu dimanapun berada, biarlah Engkau yang menyiapkan kami masing-masing untuk boleh memasuki peribadahan yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bersama dengan umat dari segala zaman dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat beribadah saudara. Saya persilakan kepada yang pimpin pujian. Shalom and happy Sunday teman-teman. Aku harap shalom tetap masih ada di diri kalian ya, meskipun hidup kalian saat ini mungkin terasanya biasa-biasa saja. Nah teman-teman, aku sekarang mau ajak kita, mari kita sama-sama, kita taruh dulu buku kita close tab dulu tugas-tugas kita, dan mari kita datang ke hadapan Tuhan, dan mari kita memuji namanya. Bless the Lord.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Nah teman-teman, Tuhan itu sayang nggak cuma untuk aku, tapi untuk kamu semua. Tuhan nggak cuma cinta buat aku, tapi juga cinta untuk kamu semua. Yuk teman-teman, mari kita bersyukur atas kasih-Nya. Oh kiranya Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh kiranya Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh kiranya memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita masuk ke hadirat-Nya dengan sukacita dan penuh syukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tak tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka
sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan suara Tuhan, mari kita biarkan Tuhan untuk menjamah hati kita. Mari kita biarkan Tuhan untuk berbicara pada kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku bersekutu denganmu selamanya. Ya Yesus, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamalah hati kami. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Ya Tuhan, jamalah hati kami Tuhan. hatiku dengan urapanmu. Kami rindu selalu ya Tuhan, Rindu untuk terus dekat padamu. Dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku
Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Benar seperti pujian kami, kalau pada pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang menjamah hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Pimpin setiap kami Tuhan, anak-anak remajamu dimanapun berada, biarlah Engkau yang senantiasa ada di tengah-tengah kami. Sekalipun mungkin kami online, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk boleh datang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biarlah Tuhan urapi supaya boleh menyampaikan apa yang Tuhan mau bagi setiap anak-anak-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dimanapun teman-teman berada, baik yang ada di rumah dan dimanapun itu, sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali ya. Saya boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan ini merupakan sebuah sukacita yang luar biasa untuk saya. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang sudah memperoleh anugerah daripada Tuhan, orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang-orang yang sudah bebas, yang seharusnya kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, kita akrab dengan Dia. Dan pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang hal ini. Berbicara tentang hal ini, kalau saya mau bertanya kepada kita atau kepada yang hadir pada pagi hari ini ya, kalau saya bertanya kepada kita masing-masing, sudahkah kamu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Sudahkah kamu memiliki keakraban dengan Tuhan? Sudahkah kamu bersekutu dengan Tuhan? Saya percaya bahwa setiap kita pada pagi hari ini akan menjawab dengan semangat bahwa sudah. Buktinya saya beribadah pagi hari ini ya, buktinya saya melayani musik, saya memimpin pujian, saya menjadi singer, dan mungkin saya menyampaikan firman Tuhan. Dengan semangat kita mengatakan hal itu. Teman-teman benar ya, ini merupakan salah satu atau cara-cara bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bagaimana kita menikmati Tuhan. Tetapi tema yang diberikan untuk saya, tidaklah berbicara tentang semua cara-cara yang mungkin umum untuk kita lakukan dan kita lakukan pada pagi hari ini. Lebih spesifik kita akan membahas bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan melalui saat teduh. Jadi pagi hari ini tema kita adalah pentingkah saat teduh? Pentingkah saat teduh? Menurut teman-teman, apakah saat teduh itu penting? Atau tidak? Oke, yang hadir di sini mangguk-mangguk ya, berarti penting. Baik. Sebelum kita jauh untuk membahas bagaimana itu saat teduh, pentingkah itu saat teduh, kita terlebih dahulu harus mengerti bahwa apa sebenarnya yang dimaksud dengan saat teduh. Apa pentingnya saat teduh? Mengapa kita harus melakukan saat teduh? Apakah kita butuh? Apakah kita butuh bersaat teduh? Dan bagaimana kita melakukan hal ini? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, satu persatu kita akan belajar. Namun sebelum itu saya mau mengajak kita untuk membuka Alkitab. Kita mau sama-sama belajar dari Markus pasalnya yang pertama. Ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Teman-teman masing-masing buka di rumah dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Diberikan judul atau perikop Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun, maksudnya Tuhan Yesus, dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang."
Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang saat teduh. Kalau saya mau mengartikan kata saat teduh ini, saya akan membagi dua, saat dan teduh. Saat diartikan sebagai waktu, kesempatan, atau momen. Sedangkan teduh adalah sebuah keadaan tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman begitu ya, tentram dan sunyi. Yang pastinya saat teduh itu merupakan keadaan yang berbanding terbalik dengan keadaan pasar. Yang di mana-mana teriak sana cabai, yang ada yang teriak bawang dan lain sebagainya. Tentunya berbeda juga mungkin dengan keadaan di jam-jam kosong waktu sekolah begitu ya. Dulu di zaman saya ketika saya masih SMA, ketika kita dengar guru itu nggak masuk, tidak ada tanda-tanda sebuah keteduhan di sana teman-teman. Ada yang mungkin pintar bernyanyi jadi artis di dalam kelas, ada yang main musik pukul sana pukul sini begitu ya. Ada yang hobinya teriak-teriak dan lain sebagainya. Di dalam jam kosong itu tidak menemukan saat teduh sama sekali atau momen atau waktu yang tenang seperti itu. Nah, jadi saat teduh sehingga pada akhirnya saya simpulkan bahwa saat teduh merupakan waktu yang tenang, sebuah kesempatan yang sunyi yang dikhususkan untuk menikmati Allah, berkomunikasi dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saat teduh merupakan hal yang sangat penting dari setiap kita. Untuk dijadikan sebagai gaya hidup, bukan hanya sebagai suatu keterikatan atau sebuah formalitas atau keterpaksaan untuk mencari Tuhan. Yang merupakan kewajiban untuk kita harus melakukan itu. Saat teduh bukan seperti demikian. Ada sebuah kisah seorang anak di mana papa mamanya adalah seorang pelayan Tuhan yang begitu setia. Dan mereka memiliki gaya hidup, papa mamanya ini memiliki gaya hidup setiap hari ada waktu khusus dan tidak boleh diganggu oleh kegiatan apapun. Memang dikhususkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan mulai kecil anaknya ini diajarkan untuk mengikuti kebiasaan papa mamanya ini. Sehingga ketika dia sudah besar, ketika dia sudah mulai bisa membaca, dia pun diwajibkan di dalam waktu tertentu kamu harus baca Alkitab, bla 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 dan sebagainya. Kamu harus membacanya seperti ini, setelah kamu membacanya, kamu harus men-sharingkannya kepada papa mama. Tujuannya memang bagus teman-teman. Tetapi siapa yang tahu bahwa anak ini yang sudah melakukan saat teduh, membaca firman Tuhan, berdoa setiap harinya di waktu khusus yang dia berikan, ternyata dia tidak menikmatinya. Ketika dia melakukannya sampai dia dewasa, ketika dia sudah remaja, dia melakukan itu hanya karena dia takut diomelin atau dimarahin papa mama. Akhirnya dia membaca firman Tuhan sebanyak yang diminta oleh papa mamanya, tetapi hanya berlalu begitu saja begitu ya. Tidak ada manfaat yang dia peroleh. Karena apa? Itu hanya merupakan sebuah formalitas, sebuah keterpaksaan karena tuntutan dari orang tuanya. Dari teks yang kita baca di dalam Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai 38 memberikan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa tentang kehidupan Tuhan Yesus. Bagaimana relasi Tuhan Yesus dengan Allah Bapa, bagaimana kerinduan serta keintiman hubungannya dengan Bapa. Teks ini berbicara bagaimana Tuhan Yesus melayani begitu banyak orang pada saat itu. Dikatakan di dalam bagian ini bahwa banyak orang yang datang kepada dia, ya. Dan tentunya ketika dia melakukan pelayanan yang begitu padat ini, begitu sibuk ini, tentunya ini sangat melelahkan ya. Ini sangat membuat capek begitu. Tuhan Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain berjalan kaki bersama dengan murid-muridnya. Teman-teman harus tahu bahwa mentoknya waktu itu ya, kalau mereka mau pergi pelayanan ya paling naik perahu begitu ya. Dulu itu kan nggak ada bus, nggak ada angkot, ya, nggak ada kereta api, nggak ada pesawat begitu. Beda dengan sekarang, kalau kita mau pergi kemana-mana, misalnya saya saja ya, saya dari Rungkut mau pelayanan, saya naik mobil, saya dijemput. Tuhan Yesus kalau dulu capek atau dengan murid-muridnya capek, nggak bisa pesan angkot, nggak bisa panggil Grab, ya. Dulu nggak ada aplikasinya, nggak ada
motor, sepeda, mobil, dan sebagainya itu. Tidak ada teman-teman. Kalau kita sekarang udah banyak hal yang membuat kita gampang untuk melakukan segala sesuatu. Kita mau pergi pelayanan ke tempat yang jauh saja, kita tinggal naik pesawat begitu ya. Itu pun kita bisa memilih, kita mau yang kelas menengah, kelas atas, dan di situ kita bisa menikmati kesejukan begitu ya. Ada AC dan sebagainya. Kita tidak kepanasan, kita tidak kelelahan. Bahkan dalam perjalanan kita bisa tidur dengan nyenyak ya. Di mobil kita bisa tidur, di pesawat kita bisa tidur. Nah dulu pelayanan Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka berjalan kaki. Mungkin itu bisa tidur dimanapun yang kalau mereka sampai bermalam. Sangat berbeda dengan masa sekarang. Jadi sesuatu hal yang wajar kalau misalnya Tuhan Yesus sudah menghadapi begitu banyak orang begitu ya yang datang kepada dia. Bertemu dengan banyak orang yang ada yang sakit mau disembuhkan, ada yang kerasukan mau dibebaskan dan lain sebagainya. Itu membuat benar-benar capek. Udah jalan jauh-jauh, keliling berbagai tempat yang lainnya, itu membuat capek teman-teman. Kalau kita melihat kisah sebelumnya, ini merupakan sebuah kisah atau sebuah peristiwa di sinagog dan di rumah si Petrus. Di mana banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Namun kita juga harus memperhatikan ya, dikatakan oleh Alkitab bahwa orang-orang itu beraninya datang setelah matahari terbenam. Karena itu merupakan hari Sabat dan bahwa di hari Sabat tidak boleh melakukan kegiatan apapun termasuk menyembuhkan orang sakit. Kita mengingat bersama ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, ini menjadi sebuah permasalahan yang dipermasalahkan oleh pemuka-pemuka agama, orang-orang Farisi. Yang kita tahu bahwa mereka tahu tentang Taurat, ya, mereka baca Taurat, tetapi mereka mempermasalahkan ketika Tuhan Yesus pelayanan. Ini menjadi sebuah permasalahan sehingga di dalam bagian ini dikatakan bahwa orang-orang yang sakit itu dibawa datang kepada Tuhan setelah hampir malam begitu. Nah teman-teman, semua orang di Kapernaum menunggu sampai matahari terbenam dan kemudian berkerumunlah seluruh penduduk kota itu. Yang datang kepada Tuhan bukan cuma satu orang atau mungkin bukan cuma 20 orang. Dikatakan bahwa mereka berkerumun seluruh penduduk kota itu. Bayangkan seluruh penduduk kota datang kepada Tuhan Yesus untuk dilayani. Mereka datang untuk disembuhkan oleh Tuhan. Yang kerasukan tadi saya katakan mereka ingin dilepaskan begitu ya. Nah hal yang sangat menarik di dalam bagian ini pada ayat yang ayat 35 bagian pertama perikop ini. Dikatakan bahwa pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Teman-teman semua, ini merupakan sebuah hal yang tidak biasa dilakukan. Sekaligus merupakan sebuah teladan untuk kita. Di mana seharusnya kita itu memerlukan Tuhan di dalam setiap keadaan. Kita memerlukan Tuhan dalam setiap waktu. Kita memerlukan Tuhan entah itu kita capek, entah itu pelayanan kita padat, entah itu kita sibuk dan sebagainya. Ini diberikan teladan bagi kita bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tuhan Yesus di tengah-tengah pelayanan yang padat, di waktu di mana dia bisa memilih untuk tetap tidur begitu ya. Karena dia sudah capek melayani begitu banyak orang. Dia bisa memilih untuk tetap beristirahat. Dan dia bisa memilih untuk tidak datang bersekutu dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Ia pagi-pagi benar, masih gelap, dan ia bangun, pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa bersekutu kepada Allah. Saudara mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan Yesus melakukan hal ini? Mengapa Tuhan melakukan hal ini? Karena Tuhan memiliki hubungan yang intim dengan Bapa, ia memiliki ikatan yang erat dengan Tuhan, dan Tuhan Yesus sebagai anak ingin mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa. Saudara, relasi dan keintiman dengan Allah merupakan sebuah kebutuhan. Merupakan sebuah hal yang seharusnya kita miliki.
Dan itu kita bisa dapatkan di dalam saat teduh. Bayangkan saudara, kalau misalnya kita memiliki sebuah kebutuhan, lalu kebutuhan itu tidak tercukupi. Ketika kita menjalani hari tetapi kebutuhan kita tidak tercukupi, itu akan menjadi aneh dalam diri kita. Kita merasa bahwa ada yang kurang. Karena kebutuhan itu tidak tercukupi. Hubungan yang intim dan persekutuan dengan Tuhan merupakan kebutuhan. Jadi bayangkan kalau misalnya kebutuhan itu kita lewatkan, kita tidak ambil kesempatan itu, apa yang terjadi dalam diri kita? Kita akan merasa ada sesuatu yang kurang. Ada yang aneh dengan diri kita. Teman-teman mungkin ada yang bertanya, lalu kisahnya Tuhan Yesus ini apa sih kaitannya dengan saat teduh gitu ya? Tadi saya mengatakan bahwa saat teduh merupakan waktu yang tenang, sebuah kesempatan yang sunyi untuk menikmati Allah. Dikhususkan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dikhususkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam perikop yang sudah kita baca. Ia mencari waktu tenang di mana tidak didatangi oleh begitu banyak orang. Ia mencari tempat yang tidak ramai. Dan di sana ia berelasi dengan Allah. Tetapi kita harus paham bahwa saat teduh hanyalah sebuah cara. Hanyalah sebuah alat untuk kita menikmati Allah. Ya, untuk kita berelasi dengan Tuhan. Saat teduh bukanlah hal yang memberkati kita teman-teman. Tetapi yang memberkati kita adalah kehadiran Tuhan di dalam atau di saat kita bersaat teduh. Di dalam atau di saat kita menikmati firman-Nya. Di dalam atau di saat kita sedang berdoa kepada Dia. Kehadirannya di dalam saat teduh itulah yang memberkati kita. Dalam pemikiran Calvin, seorang yang sangat berperan penting, ya, dia mengatakan bahwa alat-alat anugerah mendapat perhatian yang khusus. Alat-alat anugerah mendapatkan perhatian yang khusus. Dan salah satu alat anugerah dia katakan bahwa saat teduh. Saat teduh artinya kita memisahkan waktu dan tempat yang khusus bagi kehadiran Allah. Tetapi jangan salah berpikir bahwa Tuhan tidak hadir di mana-mana. Tuhan tidak hadir di dalam waktu atau tidak hadir di tempat di mana-mana. Itu akan sangat bertentangan dengan apa yang kita pahami, apa yang kita tahu. Ya. Tetapi melalui saat teduh kita secara khusus menghayati kehadiran Tuhan yang hadir dalam firman-Nya. Itulah mengapa kita harus memberikan waktu khusus, kesempatan yang khusus, kita mencari tempat tenang untuk boleh menikmati Dia. Tetapi orang-orang yang tidak mengerti konsep kekhususan ini juga pada dasarnya tidak akan mengerti mengapa harus beribadah pada hari tertentu, hari yang khusus, bukan setiap hari atau sembarangan hari begitu ya. Mengapa harus beribadah di bait Allah, di gereja dan bukan di sembarang tempat. Kalau kita mengingat kisah bangsa Israel ketika mereka dibawa di dalam pembuangan, hati mereka sangat hancur. Ya, ketika mereka ada di pembuangan, mereka tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan di bait suci. Mungkin ada yang mengatakan, lah kan Tuhan hadir di mana-mana kan. Mereka kan bisa beribadah di tempat mana saja, di sembarang tempat begitu. Toh juga Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jawaban sederhananya adalah karena orang Israel mengerti ada konsep kehadiran Allah yang secara khusus. Dan itulah yang mereka cari. Benar bahwa dimanapun kita berada kita bisa mencari Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan, kita bisa menikmati Dia. Tetapi ketika kita memberikan kekhususan kepada Tuhan ada sesuatu hal yang berbeda teman-teman. Masa kini mungkin kita sering mendengar ataupun bahkan kita sendiri sering mengatakan bahwa dan sering bertanya kepada Tuhan, oh Tuhan aku sangat rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Aku sangat rindu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Aku sangat rindu untuk mengerti apa yang menjadi kesenangan-Mu. Lalu ada orang yang melihat kita. Terus dia sambil geleng-geleng dan mengatakan, wah orang ini sangat rohani ya. Dia ini kelihatannya sangat cinta Tuhan, sangat sayang Tuhan. Sampai pertanyaannya itu hari-harinya bertanya terus bagaimana aku harus menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana aku tahu kesenangannya, bagaimana aku tahu kehendaknya. Kelihatan rohani ya. Akan tetapi saudara,
Ternyata kalimat ini hanya merupakan sebuah kalimat yang tidak berbobot, yang tidak memiliki nilai apa-apa. Mengapa saya berkata demikian? Mari sama-sama kita mengevaluasi diri, mari kita sama-sama melihat dan menilai diri kita. Sudah berapa banyak dari kita atau kita masing-masing dan sudah sesering apa kita datang kepada Tuhan, berelasi dengan Dia, bersekutu dengan Dia, dan kita memberikan waktu khusus untuk Dia. Jangan kita hanya menjadi orang yang ingin menikmati segala yang baik, tetapi tidak ada tindakan atau usaha kita untuk mau mengerti, untuk mau tahu begitu. Saudara, bagus memang kalau kita bertanya, Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi kesenangan-Mu. Jangan juga kita menjadi orang yang sok-sok tahu begitu ya. Oh, aku tahu kok kehendak Tuhan, aku tahu kok apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Bagus memang ya kalau kita bertanya seperti itu. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa menikmati Dia, kita tahu kehendaknya, kita tahu kesenangannya, kita tahu apa yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau membangun hubungan dengan Dia. Kita tidak mau berelasi dengan Dia. Kita tidak mau berkomunikasi dengan Dia. Kita malas bertemu dengan Dia. Kita tidak mau memberikan waktu khusus kita untuk Dia. Waktu khusus kita untuk yang lain. Kita menomorduakan Tuhan dan mungkin kita menomorsatukan hobi, ya, kesenangan-kesenangan kita dan apapun itu yang menomorduakan Tuhan. Bagaimana kamu tahu untuk menyenangkan hati Tuhan caranya seperti ini, apapun yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kehendaknya? Disuruh berdoa aja nggak mau. Bersekutu dengan Tuhan saja nggak mau. Bersaat teduh saja dengan Tuhan gak mau. Jadi merupakan sebuah pertanyaan yang tidak memiliki nilai apa-apa. Kalau kita bertanya aku mau menikmati Tuhan, aku mau mengerti kehendaknya tetapi tidak ada relasi dengan Dia. Padahal Dia sudah membuka diri untuk kita, kitanya saja yang gak mau datang kepada Dia. Ibarat sepasang kekasih, saudara, yang berusaha dan yang berjuang itu hanyalah satu pihak. Pihak yang satu hanya mau dimengerti saja begitu ya, hanya mau diperhatikan saja, hanya mau diberikan semua yang baik-baik oleh kekasihnya. Nah saudara, katakanlah si cewek ini enggak pernah, kalau di chat enggak mau bales begitu ya, kalau di telepon enggak mau ngangkat, kalau diajak komunikasi enggak mau, banyak alasan begitu ya. Sibuk, capek kuliah, capek kerja atau capek sekolah begitu dan banyak tugas yang lain dan sebagainya. Nah ini sudah susah teman-teman. Bagaimana kita mengerti keinginan atau hal yang menyenangkan pasangan kita, sedangkan tidak ada relasi yang baik antara kekasih kita, antara kita dengan dia. Bagaimana kita mengerti apa yang membuat dia senang, bagaimana kita mengerti apa yang membuat dia happy. Kita ngobrol saja enggak, komunikasi saja enggak, bangun relasi yang baik saja tidak. Sama teman-teman. Bagaimana kita tahu kesenangan Tuhan, kehendak Tuhan, kalau datang dan menikmati Dia saja, bergaul karib dengan Dia, kita tidak mau. Baca Alkitab tidak mau ya, baca aja nggak mau, apalagi merenungkan begitu. Berdoa tidak mau dengan segudang alasan saya sibuk dan lain sebagainya yang kita menjadikan tembok hubungan kita dengan Allah. Saudara, Tuhan itu adalah kekasih kita yang agung, yang seharusnya kita beri waktu khusus untuk Dia. Dia adalah kekasih kita yang agung yang seharusnya kita memberikan momen atau waktu khusus untuk menikmati Dia. Dia itu minta kita datang bukan untuk memberikan segala harta kita, kita kasih kepada Dia. Dia itu menyuruh kita datang untuk menikmati Dia, untuk bersekutu dengan Dia. Saudara, Tuhan itu senang dengan bersekutu, senang dengan ketika kita mau bangun relasi dengan Dia. Jangan menjadi seorang pembohong besar. Mungkin kita sering dan tidak asing dengan kalimat ketika ditanya, apa sih yang menjadi tujuan hidup kamu? Oh, kita dengan sigap dan dengan cepat mengatakan bahwa tujuan hidup saya adalah memuji dan memuliakan Tuhan selamanya, menikmati Dia selama-lamanya, begitu ya. Saya mau tanya saudara, benar seperti demikian?
menikmati Tuhan selamanya? Benar seperti itu. Jangan menjadi seorang pembohong besar. Jangan terlalu percaya diri mengatakan mau menikmati Tuhan selamanya. Jika datang kepada Dia saja tidak mau. Jika bersekutu dengan Dia saja tidak mau. Belum memberikan kesempatan terbaik kita untuk menemui Dia. Karena ingat, di dalam persekutuan disitulah kita menikmati Tuhan. Di dalam persekutuan disitulah kita bisa menikmati Dia. Jadi jangan membohongi diri Anda sendiri jika ditanyakan, apa yang menjadi tujuan hidup kamu? Oh, aku ingin menikmati Tuhan selama-lamanya. Tetapi saat teduh enggak. Doa enggak, ibadah enggak. Sama-sama kita menilai diri ya. Bagaimana kehidupan kita selama ini? Saya teringat teman-teman, dulu sebelum saya mengerti apa pentingnya saat teduh dan apa itu saat teduh dan sebagainya dengan Tuhan. Saya sangat-sangat berat melakukan hal ini begitu. Awal-awal ketika saya masuk seminari, diwajibkan dan diharuskan bersaat teduh setiap pagi. Setiap bangun pagi, cuci muka begitu dan langsung saat teduh sebelum melakukan aktivitas yang lain ya. Dan saya merasa bahwa itu sangat menyiksa saya, Saya mending main HP, lihat laptop sepanjang hari daripada saya bersaat teduh 30 menit di hadapan Tuhan. Aduh, rasanya 30 menit itu sudah lama sekali. 30 menit itu sudah sangat menyiksa sekali. Dikit-dikit saya lihat jam begitu ya. Dalam hati saya, kapan ini belnya berbunyi? Karena kalau bel berbunyi artinya saat teduh selesai. Ya. Dan Alkitab bisa ditutup. Bisa melakukan pekerjaan yang lain. Hati saya terus, ayolah bel cepat. Ini jam kenapa lambat sekali seperti itu ya. 30 menit sangat menyiksa. Awal-awal saya melakukannya penuh dengan keterpaksaan. Karena sungguh saya nggak mengerti apa pentingnya bersaat teduh, untuk apa manfaatnya untuk diri saya seperti itu ya. Tetapi itu dulu teman-teman. Ketika saya sudah paham apa yang menjadi, apa itu saat teduh, apa pentingnya untuk saya. Kalau dulu saya terpaksa melakukan itu di kampus dan saya diproses, dibentuk. Hari ini ketika saya tidak ada di dalam pengawasan dosen begitu ya, ibu asrama yang keliling kamar waktu itu lihat siapa yang gak saat teduh suruh tanda tangan di buku pelanggaran begitu ya. Tetapi mungkin kalau misalnya saya masih belum mengerti pentingnya saat teduh, saya bisa tidur sepanjang hari di kos begitu, bangun pagi mungkin saya langsung lihat HP dan tidak melakukan saat teduh. Tetapi karena sekarang saya sudah mengerti pentingnya, saya merasa ada sesuatu hal yang kurang di dalam diri saya kalau saya melewatkan pagi itu tanpa, hai Tuhan selamat pagi, terima kasih sudah memberkati saya sepanjang malam ini, menikmati firman-Nya pada pagi hari. Saya teringat di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Orang yang merenungkannya siang dan malam. Seharusnya berelasi dengan Tuhan merupakan kebahagiaan buat kita, kesenangan buat kita, bukan merupakan sebuah beban. Itu akan menjadi sebuah beban teman-teman, karena pada dasarnya kita tidak mengerti apa itu saat teduh. Pada dasarnya kita tidak mengerti apa pentingnya saat teduh dalam diri kita, apa manfaatnya ketika kita bersaat teduh dengan Tuhan. Tanpa kesadaran itu, ya kita tidak akan bisa menikmati waktu-waktu khusus itu bersama dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita harus bersaat teduh? Yang pertama, Alkitab mencatat berikan waktu khusus, entah itu pagi, entah itu siang, entah itu malam, begitu ya. Tidak ditentukan harus pagi, harus jam segini, harus detik ini, harus menit ini, tidak teman-teman. Tetapi di sepanjang hari itu harus ada satu kesempatan, harus ada waktu tertentu yang kamu khususkan untuk Tuhan. Tidak diganggu oleh pekerjaan lain begitu, tidak diganggu oleh kesibukan lain atau apapun itu. Berikan dan khususkan untuk Tuhan. Kalau misalnya teman-teman punya komitmen dan mau konsisten, jam 4 sore saya mau khususkan ini untuk Tuhan, saya mau bersaat teduh, silahkan. Atau misalnya malam sebelum tidur, saya mau khususkan waktu ini jam 10 untuk Tuhan, silahkan. Ataupun pagi, pas bangun tidur sebelum saya lihat notifikasi HP begitu ya, saya mau khususkan waktu ini dulu untuk Tuhan.
berikan waktu khusus. Yang kedua, cari tempat yang tenang. Seperti dicatat di dalam perikop yang kita baca, Tuhan Yesus mencari tempat yang sunyi. Apalagi kalau misalnya saya ya termasuk orang yang cepat gagal fokus begitu. Kalau misalnya ada orang, saya lagi membaca, ada orang yang mungkin lalu lalang di depan saya akan sangat terganggu dan saya akan segera lupa apa yang saya baca. Konsentrasi saya mudah hilang begitu. Kalau misalnya saya bersaat teduh di tengah-tengah orang yang begitu ramai, di tengah-tengah keadaan yang rame, itu sia-sia ya, itu tidak ada manfaatnya. Jadi selain kamu memberikan waktu khusus, cari tempat yang tenang. Cari tempat yang sunyi, di mana hanya ada kamu dan Tuhan. Kamu bisa berkomunikasi dengan sepuas kamu dengan Tuhan. Kamu bisa mengatakan apapun yang ada di dalam hati kamu dengan Tuhan. Dan kamu bisa mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kamu. Lalu kemudian baca firman dan renungkan. Baca firman dan renungkan. Membaca saja tidak cukup teman-teman. Tetapi kita harus merenungkan. Merenungkan saja tidak cukup. Tetapi kita harus melakukannya. Kalau tadi ada yang bertanya, oh gimana aku mengerti dan mengetahui bagaimana Tuhan kesenangannya, kehendaknya. Ini kalau kita tidak membaca firman dan kalau kita tidak merenungkan. Oh enggak apa-apa, saya nunggu Tuhan bisik aja sama saya. Hei kamu siapa namamu, kehendakku ini loh, kesenanganku ini, dan bla bla bla. Aku nunggu Tuhan berbisik seperti itu. Enggak teman-teman, jangan seperti itu. Kalau mau tahu kesenangan dan kehendak Tuhan, baca Alkitab. Di dalam Alkitab semuanya tertera apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Di dalam Alkitab semuanya tertera apa yang menjadi kerinduan, kehendak Tuhan. Jangan dulu jauh-jauh deh kita baca Alkitab dan kita mau merenungkan kehendak Tuhan untuk orang lain. Mungkin itu terlalu repot untuk diri kita ya, yang baru-baru memulai. Tetapi membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan itu, di situ kamu akan mengerti kehendak dan kerinduan Tuhan untuk diri kamu sendiri. Karena di dalam Alkitab dicatat juga hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi baca firman Tuhan dan renungkan. Dan yang kemudian adalah berdoa. Berdoa juga merupakan sebuah hal yang penting ketika kita berelasi dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Dia, menyampaikan unek-unek kita apapun itu kepada Dia. Dia enggak seperti teman kita kalau misalnya kita mau curhat, dia menertawakan kita. Kamu lucu ya. Tuhan katakan bahwa Dia sudah membuka diri, datang kepadaku kapan saja kamu mau menikmati aku. Datang. Itulah di dalam doa. Saya tahu teman-teman mungkin gampang ketika saya menyampaikannya begitu ya. Saya gampang untuk memberitahukannya kepada kita. Tentu di dalam melakukan ini saya mengerti bahwa butuh komitmen, butuh sebuah konsisten, butuh proses. Karena ketika kita mulai melakukan hal ini, kita akan berhadapan dengan yang namanya mengubah kebiasaan lama dan mengubah gaya hidup. Mengubah kebiasaan dan gaya hidup itu enggak mudah. Benar ya? Mengubah gaya hidup dari yang lama dan kita memulai yang baru itu enggak mudah. Kalau dulu pas bangun bukan berdoa, bukan bersaat teduh, bukan ambil Alkitab, langsung lihat HP, lihat notifikasi atau main game begitu ya. Langsung main game, buka apapun atau buka Lazada yang cewek-cewek begitu, Shopee atau apapun itu. Sekarang kita harus berubah, mengubah kebiasaan lama. Sekarang ketika kita bangun tidur, kalau yang mengkhususkan pagi, mengambil Alkitab dan baca, renungkan, berdoa. Atau kalau misalnya orang itu sepanjang hari, pokoknya aku sibuk. Sibuknya enggak tahu sibuk apa, yang penting sibuk. Enggak ada waktu buat doa. Aku capek, banyak tugas loh hari ini, kelas online banyak tugas. Wah, full. Aku capek. Enggak ada kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan bisa nunggu tahun depan, Tuhan bisa nunggu minggu depan. Dia bisa maklum kok. Dia kan Tuhan. Dia bisa maklum kok.
Kalau kita sudah memiliki komitmen dan kita mau konsisten dengan Tuhan, sedikit demi sedikit kita kikis hal itu. Bukan berarti ketika kita sudah mau memiliki kerinduan untuk bersaat teduh dengan Tuhan, kita jadi langsung berubah 180 derajat begitu ya. Kita akan langsung menjadi orang yang, wah hari ini langsung bagus, lancar segala sesuatunya. Enggak seperti itu. Tetapi saya mau katakan bahwa kita harus terus melakukan perubahan itu dari hari ke hari. Akan ada jatuh bangun, akan ada bolong-bolong begitu ya. Tetapi kalau kita memahami atau kita sudah paham betapa pentingnya hal itu, betapa pentingnya saat teduh, apa perannya di dalam diri kita akan berusaha konsisten untuk melakukannya. Karena apa? Kita tahu itu adalah kebutuhan kita. Kalau kita membutuhkan sesuatu, kita akan berusaha untuk melakukannya. Kalau kita membutuhkan sesuatu, kita akan melakukan apapun caranya, kita menggapainya. Termasuk di dalam saat teduh. Kalau kita memiliki kesadaran bahwa saat teduh itu adalah kebutuhan kita akan berusaha menyanggupinya. Kita akan berusaha untuk konsisten dengan apa yang sudah kita mulai. Saudaraku, sungguh indah ya. Tuhan katakan bahwa aku loh menunggu kamu datang. Marilah datang kepada aku. Sungguh indah ya kalau kita ditunggu, kita dinantikan untuk datang kepada Dia. Kita dinantikan untuk menemui Dia. Kita dinantikan untuk berkomunikasi dengan Dia. Kita dinantikan bukan untuk Tuhan mau nagih hutang kepada kita, enggak. Untuk menikmati Dia. Saudara, siapa kita ya? Kita manusia berdosa, enggak layak sesungguhnya. Tetapi Tuhan mau katakan datang kepada aku. Aku loh membuka diri untuk kamu mau datang. Kamu menikmati aku sepuasnya, aku membuka diri. Tetapi pilihannya kembali lagi kepada kita. Kita mau apa tidak. Mungkin ada yang bertanya, mengapa sih kita harus bersaat teduh? Saya mau katakan bahwa melalui saat teduh, kita menikmati secara konkret persekutuan dengan Allah. Melalui saat teduh kita mengalami transformasi dan visi hidup yang senantiasa jelas. Kita menjadi orang yang tidak gampang diombang-ambingkan. Mungkin ada orang-orang yang ingin membuat kita sesat begitu ya. Di dalam saat teduh, di dalam ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita paham apa yang disampaikan orang ini benar enggak, sesuai dengan kehendak Tuhan enggak. Kita paham kalau ini, sebuah hal yang menyeleweng dari firman Tuhan. Tetapi kalau kita baca firman aja, bersaat teduh saja sama Tuhan tidak, ya jadi jangan heran kalau ada orang yang membodoh-bodohi kita, kita ikut-ikut aja. Kita membeo. Apa yang orang lain katakan sekalipun mungkin itu enggak sesuai dengan firman Tuhan, kita ngikut aja. Oh oke siap, iya. Itu karena apa? Kita miskin terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita enggak pernah mau buka Alkitab, kita enggak pernah mau merenungkannya. Kalau misalnya khotbah di ibadah begitu, itu cuma lewat begitu saja begitu ya. Melalui saat teduh kita menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Dan kita paham kehendak dan kesenangannya. Bukan berarti teman-teman kalau misalnya di luar saat teduh kita tidak menikmati Tuhan. Bukan. Tetapi ketika kita punya waktu khusus untuk Tuhan, ada sesuatu hal yang berbeda dari diri kita yang bisa kita nikmati. Betapa tenangnya, betapa damainya ketika kita datang kepada Tuhan. Tidak ada orang yang mengganggu kita, tidak ada kesibukan yang mengganggu kita. Itu sangat luar biasa. Kita menikmatinya itu loh, kenikmatan itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata apapun. Tetapi saya mau katakan saudara, membaca Alkitab di dalam bagian ini karena dari tadi saya ulang-ulang membaca Alkitab. Bukan sebagai ajang perlombaan, siapa cepat dia dapat, begitu ya. Siapa yang paling banyak baca, siapa paling banyak baca perikop atau apapun itu. Saudara biarpun cuma satu ayat, saudara renungkan di rumah, di dalam waktu khusus yang saudara berikan kepada Tuhan. Kalau itu direnungkan dengan sungguh-sungguh, itu akan menjadi kekuatan buat saudara untuk menjalani hari sepanjang hari itu, atau sepanjang minggu itu dan hari-hari saudara ke depan. Itu akan menjadi kekuatan saudara. Tidak harus membaca satu perikop. Karena memahami satu ayat saja firman Tuhan, kehendak Tuhan itu enggak mudah. Apalagi memahami kehendak Tuhan dalam
berbagai atau berlapis-lapis ayat begitu ya. Banyaknya perikop. Itu nggak mudah. Jadi jangan jadikan saat teduh, oh iya sudah diingatkan di ibadah remaja harus bersaat teduh. Jadi mulai sekarang aku harus membaca Alkitab dan di dalam 1 tahun ini aku harus menyelesaikannya 3 kali. Selesai sih baca 3 kali, tetapi nggak dapat apa-apa, apa gunanya gitu kan. Apa gunanya? Biarpun teman-teman hanya baca 1 ayat di dalam 1 hari, di dalam waktu khusus bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kamu akan bisa menikmati Tuhan. Kamu bisa melihat bahwa, wah ini kesenanganmu Tuhan dan aku mau melakukannya. Aku mengerti kehendakmu. Lalu mungkin ada yang bertanya, apakah kita butuh bersaat teduh? Nah, apakah kita butuh bersaat teduh? Teman-teman, kalau misalnya ada kata di atas kata butuh, mungkin itu kita ambil untuk diri kita. Kalau ada kata di atas butuh, bukan lagi kita pakai butuh. Jadi kalau mau ditanya, apakah kita butuh bersaat teduh? Sangat butuh. Diberikan kesaksian kepada kita bahwa Tuhan Yesus sendiri yang adalah Allah menyisihkan waktunya untuk Tuhan. Bukan menyisakan loh ya, menyisihkan, mengkhususkan waktunya untuk berelasi dengan Bapa. Mengkhususkan waktunya untuk berkomunikasi dengan Bapa. Saudaraku yang kekasih, jika Tuhan Yesus saja yang sempurna tetap menyediakan waktu teduhnya untuk berelasi dengan Bapa, untuk menikmati Tuhan, untuk bersekutu dengan Bapa, terlebih kita manusia yang memiliki segudang kelemahan. Kita yang jauh dari kesempurnaan. Kita sangat dan jauh lebih membutuhkan bersaat teduh. Waktu-waktu khusus bersama dengan Tuhan. Untuk kita bisa menghayati persekutuan yang intim dengan Dia. Untuk kita bisa menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi kalau ada yang mengatakan bahwa aku anak remaja Tuhan. Aku butuh gak ya bersaat teduh? Sekali lagi saya mau katakan bahwa kita sangat butuh waktu khusus bersama dengan Tuhan. Teman-teman lebih baik kita menghabiskan waktu kita bersama dengan Tuhan, menikmati Tuhan dibandingkan 1 hari dan banyak waktu kita sia-siakan, kita buang begitu saja. Itu tidak ada nilainya. Mungkin kita puas untuk sementara waktu, tetapi tidak ada manfaatnya. Malah itu bisa merusak kita. Jadi berbahagialah kita kalau misalnya kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang kepada Dia, untuk boleh menikmati Dia, dan kita bisa memperoleh kenikmatan itu. Orang yang bersekutu dengan Tuhan dan mampu menikmati kenikmatan itu, kebahagiaannya, kesukacitaannya itu tidak bisa digambarkan dengan apapun. Ya, penebusan Kristus di atas kayu salib yang menebus kita, membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa, telah melayakkan setiap kita untuk boleh datang kepada Dia, untuk boleh bersekutu dengan Dia, untuk menikmati Dia kapan saja, kapan kita mau. Kalau sekarang kan nggak harus kita nunggu imam dulu untuk menjadi perantara kita kepada Tuhan, kita baru bisa ngomong sama Tuhan. Enggak. Tuhan katakan kapanpun kamu mau datang kepada Aku. Kalau ada yang tanya bagaimana caranya? Ya ini bersaat teduh, berikan waktu khususmu untuk Tuhan, berdoa sama Dia, berkomunikasi dengan Dia. Saudara, kita bebas datang kapan saja. Tetapi mau enggak kita berikan waktu khusus itu untuk Dia? Mau enggak kita menikmati Dia di dalam waktu tenang kita? Jalan sudah terbuka. Tidak ada yang membatasi kita untuk datang kepada Dia. Cara sudah ada. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Dengarkan apa yang Dia mau melalui firman-Nya. Berdoa, berkomunikasi kepada Dia. Permasalahannya sekarang, kita mau apa tidak? Kita mau datang kepada Dia melalui cara yang sudah ada. Kita mau mengambil jalan yang sudah dibuka itu atau tidak. Semuanya kembali kepada kita teman-teman. Ada sebuah pernyataan dari Tim Keller, ia mengatakan bahwa banyak orang Kristen yang berjuang untuk merasa dekat dengan Tuhan. Karena lebih mudah untuk Twitteran daripada berdoa. Banyak orang yang berjuang untuk merasa dekat, berjuang untuk merasa dekat.
Artinya bahwa tidak benar-benar dekat. Sekarang kan kalau misalnya kita melihat story orang-orang entah itu di WA, di IG begitu atau di tweet. Banyak orang yang sepertinya rohani ya. Story-nya setiap hari firman Tuhan. Tetapi benar enggak dia renungin firman Tuhan? Benar enggak dia baca firman Tuhan? Atau misalnya ada orang yang sangat rajin memberikan renungan di grup. Atau di forward begitu ya. Oh orang ini rohani sekali ya. Jangan-jangan dia hanya meneruskan kiriman itu teman-teman. Dan jangan sampai kita salah satu di antaranya begitu ya. Sangat mudah merasa menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi tidak mudah untuk menjadi orang yang benar-benar dekat dengan dia. Menjadi orang yang benar-benar karib dengan dia. Karena butuh berjuang. Ya, butuh berjuang. Berjuangnya apa? Ya kita harus mengubah kebiasaan lama, kita harus bersaat teduh, rajin, konsisten dan sebagainya. Kita harus renungkan firman Tuhan, kita harus mengorbankan waktu-waktu tertentu dan kita khususkan untuk dia. Kita harus menenangkan diri kita sendiri dan meluangkan waktu kita dan kita habiskan untuk dia. Jangan habiskan waktumu di dalam hal-hal yang tidak berguna. Jangan lewatkan kesempatan-kesempatan emas untuk bertemu dengan Tuhan hanya untuk mengambil kesempatan-kesempatan sampah yang tidak berguna sesungguhnya. Saya mau katakan bahwa saat teduh harus dilakukan dengan penuh kerinduan, bukan dengan keterpaksaan. Lalu mungkin ada orang yang bertanya, lalu bagaimana supaya kita itu punya kerinduan, punya hati untuk bersaat teduh? Jawabannya adalah teman-teman, terlebih dahulu kita harus menyadari apa itu saat teduh, apa pentingnya bersaat teduh. Kalau kita tahu pentingnya yaitu saat teduh adalah sebuah kebutuhan kita. Kita akan memiliki kerinduan untuk mencari itu. Kita akan memiliki kerinduan untuk menggapai itu. Kita akan memiliki kerinduan dan berusaha untuk melakukannya. Tetapi tanpa kesadaran itu, jangan berharap kita bisa menikmati saat teduh. Kita bisa menikmati waktu-waktu tertentu dengan Tuhan. Mungkin kebalikannya kita akan melakukannya dengan terpaksa karena tuntutan dari kampus, dari sekolah dan mungkin dari keluarga. Milikilah waktu khusus bersama dengan Tuhan. Nikmati dia di dalam waktu-waktu khusus yang saudara punya. Berikan waktu khususmu untuk bersekutu dengan dia. Kalau kamu mau tahu apa keinginannya, apa kesenangannya, apa kerinduannya, datang kepada dia. Bersaat teduh, dengarkan apa yang mau dia sampaikan untuk kamu. Ingat, prioritaskan Tuhan. Jangan nomor duakan dia. Dia adalah kekasih kita yang agung. Berikan waktu khususmu untuk dia. Untuk bertemu dengan dia. Untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan rindu saudara dan saya datang untuk menemui dia. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Boleh mengingatkan setiap kita. Saudara saya sangat terbatas untuk menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus berbicara bagi setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Sungguh kami mengucap syukur bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu baik bagi kami. Tuhan kami menyadari kami orang-orang yang tidak layak. Orang-orang yang tidak patut menerima kasih karunia yang daripada Tuhan. Tetapi Engkau yang begitu mengasihi kami. Membuka dirimu untuk kami boleh datang. Menyediakan berbagai cara untuk kami boleh menikmati Engkau. Salah satunya di mana kami boleh bersaat teduh, kami boleh memberikan waktu khusus untuk Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau di waktu-waktu khusus bersama dengan Tuhan. Tuhan mampukan kami. Karena mengubah kebiasaan lama kami selama ini dan meninggalkannya tidak mudah. Kami tahu begitu banyak hal yang membuat kami terikat, begitu banyak hal yang membuat kami enggan untuk memilih merenungkan firman-Mu, memilih berdoa kepadamu. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau yang bercampur tangan, ketika Engkau yang menolong kami pasti dimampukan untuk boleh menikmati Tuhan di waktu-waktu tertentu yang kami khususkan bersama dengan Engkau. Tuhan, Engkau berkati masing-masing anak-anak remajamu dimanapun berada. Biarlah firman-Mu boleh tersampaikan di dalam hati mereka masing-masing. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus menjelaskannya di dalam hati kami dan memampukan kami, menguatkan kami untuk kami boleh melakukannya. Mungkin selama ini kami tidak pernah melakukannya Tuhan, tetapi melalui firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami boleh memulainya, kami boleh membuat diri kami
lebih merindukan Engkau sehingga kami memberikan waktu-waktu khusus kami untuk Tuhan. Kami tidak membuang waktu-waktu dengan sia-sia, tetapi kami mau menghabiskan waktu kami untuk menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita bersyukur atas firman yang sudah dibagikan pada kita. Mari kita juga bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan selama seminggu ini. Mari kita menyanyikan lagu Beri Terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi, Dia melihat. Kerja semampumu, tak menuntut. Tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Tak ingin dipuji, tak tergoyah, memperkenankannya Dia senanglah. Kerja dengan sungguh, tak mengeluh, semua ditempuh sebaikmu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan terlebih pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau yang memakai persembahan dari setiap kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan Engkau memberkati setiap orang-orang pengurus yang Tuhan pakai untuk boleh mengelola persembahan ini. Dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati masing-masing yang sudah memberikan persembahan. Biarlah Engkau terus menyertai pekerjaan apapun yang mereka lakukan, bahkan keluarga mereka, orang tua mereka, biar Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa saudara. Kita akan berdoa untuk teman-teman yang akan ujian dan biarlah Tuhan yang menolong. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau berdoa juga Tuhan untuk khususnya teman-teman yang akan menghadapi ujian. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi masing-masing mereka, memberikan mereka hikmat bijaksana supaya mereka boleh melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik dari apapun yang sudah mereka pelajari selama ini.
di saat mereka masuk di dalam ujian, Tuhan menolong. Tuhan yang akan memberikan mereka kepintaran dan nama Tuhan dipermuliakan, dipuji dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Berkati mereka, berkati kesehatan mereka, supaya ujian yang mereka akan hadapi boleh berjalan dengan lancar dan menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan saja. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk orang tua dari setiap anak-anak remaja Tuhan. Biarlah Tuhan menolong masing-masing orang tua dalam pekerjaan yang mereka kerjakan. Tuhan, masa pandemik sekarang begitu mengkhawatirkan bagi kami, begitu menakutkan. Orang tua kami harus keluar untuk bekerja, mengharuskan mereka untuk bekerja dan keluar rumah. Dan kami sangat khawatir Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menutup bungkus keluarga kami, menutup bungkus papa mama kami, orang tua kami yang akan bekerja. Biarlah Engkau Tuhan jauhkan mereka dari sakit penyakit, Engkau Tuhan jauhkan mereka dari virus-virus dan apapun itu. Biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, supaya mereka boleh tetap memuji memuliakan Engkau di dalam setiap waktu-waktu yang mereka miliki bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, berdoa juga untuk seluruh anak-anak remaja Tuhan yang mungkin sudah lama tidak bergabung dan tidak beribadah kepadamu. Tuhan, berikan mereka kerinduan seperti Tuhan memberikan kerinduan bagi kami yang boleh beribadah pada pagi hari ini. Biarlah mereka boleh diberkati juga seperti kami boleh diberkati dalam peribadahan pada pagi hari ini. Tuhan, terus tambahkan hikmat bijaksanamu dalam setiap kehidupan anak-anak remaja Tuhan. Jadikan setiap remaja-remaja Tuhan di GKI Lyon menjadi alat bagi kemuliaan namamu. Jadikan mereka kesaksian yang hidup dimanapun mereka berada Tuhan. Di tengah-tengah mereka bersekolah, di tengah-tengah mereka bersosialisasi. Tuhan tolong, biarlah nama Tuhan dipuji dimuliakan dan Kristus boleh tetap hidup di dalam setiap kehidupan anak-anak remaja Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap seruan dan doa kami boleh didengar dan menjadi kemuliaan bagi namamu seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Doksologi. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Kita berdoa. Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, biarlah berkat-Mu yang terus tercurah dalam setiap hidup kami. Bahkan kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian dan milik kami. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini dan Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan setiap kami untuk boleh melakukan firman-Mu seperti apa yang disampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Damai sejahtera untuk kami masing-masing dan Tuhan yang menyertai kami. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.